Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali memasuki minggu yang baru. Minggu di mana kita tentu punya banyak harapan-harapan baru. Karena memang sesungguhnya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kita semua. Ya Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan hidup ini bagaikan sebuah ziarah. Banyak hal yang akan kita jumpai. Ada hal yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Ada pergumulan maupun juga ada kesenangan. Memang itu adalah bagian dari kehidupan yang terjadi bagi kita semuanya. Dan yang pasti, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan selalu terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Ya, waktu demi waktu, hari lepas hari, tahun lepas tahun, kehidupan ini selalu berubah. Gelombang kehidupan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Dan gelombang kehidupan itu mau tidak mau harus kita hadapi. Gelombang kehidupan yang kadang membuat kita merasa tertekan, terbebani, dan bahkan merasa tidak berdaya. Sebagai manusia, kita punya kekurangan, punya kelemahan. Namun apapun itu, gelombang kehidupan, perubahan situasi, kita harus siap untuk menanggapinya, menyikapinya dengan baik, dengan benar, agar kita tidak terseret dalam arus gelombang kehidupan yang kadang jika kita perhatikan tidak mudah dan bahkan menakutkan. Ya Bapak, Ibu, Saudara, hal yang penting yang perlu kita pahami, apapun kita bagaimanapun harus siap untuk menghadapi perubahan kehidupan, gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu bisa datang menghampiri siapapun itu. Namun persoalannya, bagaimana caranya kita bisa menanggapi, menyikapi gelombang kehidupan yang kadang menyeramkan itu, menakutkan itu, membebani itu dengan baik, sehingga kita bisa keluar dari gelombang kehidupan itu dengan selamat. Bagaimana caranya? Ya, caranya ada di dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan kunci kehidupan. Tuhan memberitahu bagaimana cara agar kita bisa selamat melewati dan mengatasi gelombang kehidupan ini. Dalam Yesaya 40 ayat ke-31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah
kunci bagaimana caranya kita menghadapi gelombang kehidupan ini, yaitu dengan berharap secara penuh kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, dan itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Tuhan tidak akan tinggal diam. Dalam firman-Nya dikatakan, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada siapapun juga yang berharap penuh kepadanya. Tuhan akan bertindak, membantu, menolong dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada siapapun juga yang berharap kepadanya dalam menghadapi situasi kehidupan yang mau tidak mau kenyataan gelombang kehidupan patut kita waspadai, dan itu bisa menghampiri siapapun juga. Dengan kita berharap penuh kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan. Kemampuan kita untuk beradaptasi menghadapi situasi baru juga akan diberikan kepada kita. Kita tidak akan lelah menghadapi apapun situasi kehidupan ini. Bahkan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dengan keberhasilan kita menghadapi gelombang kehidupan itu, karena kita bersandar berharap penuh kepada Tuhan. Artinya dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sikap demikian kita juga sudah memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Dan terlebih, kita tidak perlu membuang-buang waktu, kita tidak perlu merasa takut karena kita merasa tertekan dan lemah, takut menghadapi gelombang kehidupan ini. Sudah bukan pada tempatnya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membuang-buang waktu menghadapi situasi kehidupan ini dengan rasa takut, dengan rasa cemas. Tidak perlu kita terbeban seperti itu. Firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sudah teruji oleh waktu, oleh sejarah manusia, dan berlaku sampai saat ini dan juga yang akan datang. Jika kita merenungkan dalam sejarah perjalanan manusia, sudah berapa banyak masalah yang harus dihadapi manusia, berapa banyak beban kehidupan yang harus dihadapi manusia, berapa banyak situasi sulit yang harus dihadapi manusia, baik itu karena peperangan, bencana alam, sakit penyakit, pandemi, seperti yang kita alami bersama pada tahun 2020 yang lalu. Dan nyatanya Bapak Ibu, dengan kita berharap kepada Tuhan, kita semua dapat melewati itu semua, pandemi itu dengan baik. Demikian juga untuk orang-orang yang terdahulu dalam sejarah kehidupan manusia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki minggu yang baru ini, mari kita terus berharap, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan dalam menyongsong kehidupan yang kita jalani ke depan ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan penuh kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita semuanya. Amin.
Ya, Bapak Ibu, menutup renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau ya Bapa memberikan jawaban untuk kehidupan yang kami hadapi di dunia ini. Apapun situasi yang akan dihadapi, gelombang kehidupan yang akan dihadapi, Engkau memberikan cara, memberitahu bagaimana kami dalam menyikapinya dengan baik, sehingga mendapatkan pertolongan oleh Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami terus untuk kami tetap bersandar penuh pada Engkau ya Bapa, sehingga segala situasi kehidupan, gelombang kehidupan, tantangan yang kami hadapi ke depan ini, kami menyikapinya dengan terus bersandar dan berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saksikanlah seduh untuk episode selanjutnya. Tuhan memberkati.